Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Miftahudin, kita akan belajar tentang perbandingan. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP kelas 7. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga, materi perbandingan merupakan materi yang nanti anak-anak sahabat Erlangga akan peroleh di kelas 7. Mungkin dari anak-anak sahabat Erlangga ada yang sudah mendapatkan materi ini, tetapi mungkin barangkali ada yang belum ya mendapatkan materi ini. Baiklah, Sobat Erlangga, untuk mengawali materi perbandingan, Pak Miftah menyampaikan ini ya. Jadi ada temuan ini ya antara manusia terpendek di dunia ini ya, namanya Chandra Bahadur Dhani dari Nepal yang tingginya hanya 54,6 cm ya. Ini dapat kalian perhatikan eh, berapa tumpukan buku saja ini masih sedikit tumpukan buku ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 tumpukan buku ini ternyata eh, dengan Chandra Bahadur ini lebih tinggi buku ya. Nah, kemudian ini bertemu dengan orang yang tertinggi di dunia namanya Sultan Kosen ini. Tingginya mencapai 251 cm ya dari Turki. Pertemuannya di London. Dari sini kalian dapat menentukan berapa nilai perbandingan ya tinggi antara Chandra Bahadur Dhani dan Sultan Kosen. Bagaimana caranya? Kalian dapat menyimak materi perbandingan berikut. Sebelum Pak Miftah melanjutkan, seperti biasa ya, Pak Miftah akan memberikan tips pencegahan COVID-19. Menggunakan masker bagi yang sakit atau tidak, inisiatif selalu jaga jarak, fokus selalu minta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa, tetap di rumah saja kecuali ada kepentingan yang mendesak. Ayo sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan atau keramaian untuk meningkatkan imun agar istirahat cukup dan olahraga teratur. Dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur, ikuti arahan dan himbauan pemerintah, dan ini yang paling penting, mati hidup dengan gembira dan bahagia. Karena dengan hidup gembira dan bahagia, imun kita akan naik ya. Maka mencegah COVID-19 dengan Miftahudin. Oke. Anak-anak sahabat Erlangga, pengalaman belajar yang mestinya kalian peroleh dari materi kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi besaran yang dapat dibandingkan. Yang kedua, menyelesaikan perbandingan atau rasio dari dua besaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah skala pada denah dan peta. Kemudian menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah perbandingan berbalik nilai. Baik, akan Pak Buta mulai dari pengertian perbandingan atau sering disebut dengan rasio ya. Perbandingan atau rasio adalah nilai perbandingan dua besaran sejenis yang dapat dinyatakan dengan angka. Apa maksud dari dua besaran sejenis? Dapat kita nyatakan bahwa dua besaran sejenis itu berarti apabila satuannya sama. Ya, jadi misalnya kalian tadi akan membandingkan antara tinggi tadi dua orang tadi Chandra Bahadur Dhani dan Sultan Kosen. Maka satuannya harus sama. Apabila yang 1 meter, yang 1 sentimeter, maka harus diubah ke satuan yang sama dulu, baru boleh dibandingkan. Ya. Termasuk satuan yang lain, misalkan membandingkan satuan antara kilogram dan gram, ya, maka harus disamakan. Boleh disamakan ke kilogram, boleh disamakan ke gram. Ya.
Kemudian di sini disebutkan bahwa rasio dua besaran sejenis, ya, A berbanding B, dibaca A berbanding B, dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Oke. Contoh soal perbandingan. Ini contoh yang pertama. Bu Intan membeli kalung emas seberat 20 gram. Kalung emas tersebut dibentuk dari campuran 75% emas murni dan 25% logam tembaga. Berapakah perbandingan atau rasio berat emas terhadap berat tembaga pada kalung Bu Intan? Bagaimana penyelesaiannya? Kita tuliskan dulu. Berat emas murni berarti 75% kali 20 gram. Ya. 5% kali 20 gram berarti ketemunya 15 gram. Sedangkan berat tembaga 25% kali 20 gram ya, sama dengan 5 gram. Dengan demikian, perbandingan atau rasio berat emas murni terhadap tembaga berarti 15 berbanding 5 ya. Ini kita semua bagi dengan 5 ya. Jadi 15 kalau dibagi 5 ya, ketemunya 3. Ini 5 dibagi 5 ketemunya 1. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama ya, dibagi 5. Sehingga rasio berat emas murni terhadap tembaga adalah 3:1. Nah, mana anak sahabat bertangga? Bisa dipahami ya? Oke, Pak Mirta lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, soal perbandingan contoh yang kedua. Kalian cermati soal berikut. Dinda membuat segelas air sirup dengan mencampur 20 ml sirup dan 200 cc air. Berapakah rasio volume sirup terhadap air? Lihat ini, volume apa? Satuannya berbeda ya, yang 1 ml, yang 1 cc. Bagaimana penyelesaiannya? Volume sirup ya adalah 20 ml, sedangkan volume air adalah 200 cc. Kalian ingat bahwa cc ini sama saja dengan mililiter ya, 1 cc ini sama saja 1 mililiter. Sehingga 200 cc ini bisa dituliskan 200 mililiter. Setelah satuannya sama, baru kita boleh bandingkan ya. Sehingga rasio volume sirup terhadap air adalah 20/200. Ini kita bagi semua dengan 20 ya. Ini bagi 21. Yang ini 200 dibagi 20, 10. Ya. Dengan demikian, rasio volume sirup terhadap air dalam segelas air sirup adalah 1/10. Ya. Bagaimana? Menurut Anda? Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita ke contoh soal perbandingan yang AKM. Ya. Anak sahabat Erlangga perhatikan stimulus berikut. Ya, di sini ada informasi dari Kominfo ya tentang penanganan sebaran isu hoax COVID-19. Ya, ini periode 23 Januari 2020 sampai 18 Maret 2022 ya. Di sini ada temuan isu hoax sebanyak 2.148, kemudian diseminasi ke kementerian atau lembaga dan masyarakat 2.148, pengajuan takedown ini total sebaran 5.709, ditindaklanjuti 5.457. Ranah hukumnya penegakan hukum 767 ya. Jadi di sini ternyata cukup banyak ya anak-anak sobat Belangga yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu kebohongan tentang COVID-19. Di sini apa dirinci di Facebook berapa, di Instagram berapa gitu ya, Twitter berapa, YouTube berapa, TikTok berapa ya. Nah, sobat Belangga dengan hoax ini kalian harus cermat ya, jangan sampai mudah terpengaruh ya, karena hoax ini tujuannya untuk ya pecahan ya, untuk memberikan pemahaman yang keliru ya, mestinya kita harus betul-betul cermat ya dalam menemukan berita, mencari berita, kemudian jangan asal menyebarkan berita, jangan-jangan berita itu hoax ya. Baik, bagaimana soalnya? Soal yang pertama ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Berdasarkan simulus di atas,
Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Ingat, kalau soal seperti ini berarti jawaban benar lebih dari satu ya. Rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang disebar melalui media YouTube dan Facebook adalah 11:5. Pernyataan kedua, rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang tersebar melalui media Instagram dan Facebook adalah 1:10. Ya, yang ketiga, rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang disebar melalui media Twitter dan keseluruhan adalah 1:9. Pernyataan yang keempat, rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang tersebar melalui media YouTube dan bukan YouTube adalah 5:514. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Berdasarkan data sebaran berita hoax COVID-19 pada stimulus, diperoleh data berikut. Jumlah berita hoax COVID-19 di Facebook, kalau saya misalkan A ya, sebanyak 5.004 ya, sedangkan yang di Instagram, saya misalkan B adalah 52. Jumlah berita hoax di Twitter ya, saya misalkan C ini 573, sedangkan yang di YouTube, saya misalkan D adalah 55, yang di TikTok, saya misalkan E adalah 25. Maka dengan mencermati itu pernyataan satu benar ya. D berbanding E ya, YouTube berbanding TikTok itu adalah 55 berbanding 25 ya. Nah, saya nyatakan sebagai pecahan 55/25. Saya bagi semuanya dengan 5 ya. 5 ini merupakan FPB ya, faktor respon terbesar dari 55 dan 25. Semua dibagi 5 sehingga ini 11/5. Ya, jadi rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang disebar melalui media YouTube dan TikTok adalah ya 11/5. Baik, pernyataan kedua salah ya karena B berbanding A sama dengan 52/5.004 ya. Jadi yang benar adalah kalau saya sederhanakan 52/5.004 adalah 13/1251 ya. Kemudian pernyataan ketiga salah ya. Di sini perbandingan antara C dengan total ya. C-nya 573 berbanding 5.709. Kalau saya sederhanakan 191 berbanding 1.903 ya. Jadi rasio berita hoax-nya. Keseluruhan mestinya 191 berbanding 1.903. Yang keempat, pernyataan keempat benar ya. Tadi sebutkan D berbanding ya total dikurangi D ya. Sehingga demikian 55 berbanding 5.709 dikurangi 55 ya. Kita ketemu 55 berbanding 5.654. Kalau disederhanakan menjadi 5 berbanding 514. Ya, jadi rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang tersebar melalui media YouTube dan bukan YouTube adalah 5/514 ya. Bagaimana nasib Erlangga? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ini. Soal yang kedua dari stimulus yang sama. Berdasarkan stimulus tersebut, rasio jumlah berita hoax COVID-19 yang sudah take down dari TikTok dan Twitter adalah isi yang singkat ya, soal isi yang singkat. Kalian tinggal mengisikan bilangan di sini, berapa berbanding berapa. Penyelesaiannya adalah jumlah berita hoax COVID-19 di TikTok yang sudah di-tag down ya, misalkan X sama dengan 11, sedangkan yang di Twitter Y sama dengan 561, maka kita bandingkan 11 berbanding 561. Kalau disederhanakan semua dibagi 11, ketemunya 1/51. Ya, jadi nanti jawabannya di sini adalah 1 gitu ya, berbanding 51 ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Yang B, skala sebagai suatu perbandingan. Skala adalah perbandingan antara ukuran objek pada gambar dengan ukuran objek sebenarnya. Skala dirumuskan sebagai berikut ya.
Jadi skala itu perbandingan ini ukuran pada gambar berbanding ukuran sebenarnya atau bisa ditulis dengan ukuran pada gambar per ya, ukuran sebenarnya. Mari langsung kita lihat contoh soal tentang skala. Ya, contoh pertama. Diketahui denah sebuah gedung digambar dengan skala 1:150. Ukuran salah satu ruangan dalam gedung tersebut pada denah adalah 8 cm kali 5 cm. Pertanyaannya berapa ukuran ruangan tersebut yang sebenarnya? Kita lihat penyelesaiannya. Skala 1:150 artinya 1 cm pada denah mewakili 150 cm pada ukuran yang sebenarnya. Tadi disebutkan panjang ruangan pada denah 8 cm, maka panjang ruangan yang sebenarnya tinggal 8 kali 150 cm. Ya. Sehingga ketemunya 1200 cm. Kalau kita ubah ke meter, tinggal dibagi 100 ya, ketemunya 12 meter. Kemudian lebar ruangan pada denah adalah 5 cm. Lebar ruangan yang sebenarnya tinggal 5 dikali 150. 750 cm. Kalau jadikan meter seperti tadi, kita bagi dengan 100, sehingga 7,5 meter. Dengan demikian, ukuran ruangan tersebut yang sebenarnya adalah 12 meter kali 7,5 meter. Ya, sangat mudah ya, Nanas Berlangga. Oke, Pak kita lanjutkan ke contoh yang kedua nih. Yang kedua, ya. Pada sebuah peta, suatu daerah tertulis skala 1:25.000. Jarak antara desa Bengkong ya, dan desa Luring pada peta tersebut adalah 15 cm. Berapa jarak sebenarnya antara kedua desa tersebut? Lihat penyelesaiannya. Misalkan jarak antara desa Bengkong dan desa Luring yang sebenarnya adalah P, maka bisa kita tuliskan skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1:25.000 sama dengan jarak petanya adalah ini ya, 15 cm berbanding P. Ini bisa saya tuliskan 1/25.000, yang ini bisa dituliskan 15 per P ya. Kemudian ini kita kali silang, 1 kali P ya, 15 dikali 25.000 ya, sehingga P sama dengan 375.000 cm. Kalau kita jadikan ke kilometer, maka dibagi dengan 100.000 ya. Hingga ketemunya 3,75 km. Nah, jadi jarak antara desa Bengkong dan desa Luring yang sebenarnya adalah 3,75 km. Oke, bisa dipahami ya narasumber ya? Oke, sekarang contoh yang ketiga ini tentang skala ya. Dimas mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan menggunakan peta sebagai penunjuk jalan. Peta tersebut mempunyai skala 1:100.000. Untuk mengetahui jarak, Dimas mencatat angka jarak pada speedometer. Speedometer tersebut menunjukkan angka 32.350 di kota A dan 32.380 setelah sampai di kota B. Berapa jarak antara kota A dan kota B pada peta? Ya, ada penyelesaiannya. Jarak antara kota A dan kota B yang sebenarnya berarti tinggal kita kurangkan speedometer setelah sampai kan speedometer pas berangkat ya, hingga 32.380 dikurangi 32.350 ya, ketemunya 30 km ya. Karena di skala ini satuan diubah ke cm ya, berarti ini dikali dengan berapa? 100.000 ya, hasilnya ini ya. 3 juta cm. Dengan demikian, jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Ya. Nah ini, jarak sebenarnya itu 3 juta, dikali skalanya 1/100.000. Ya, ini kalau saya tuliskan ini bisa tulis begini, ya,
bilang 3 juta dikali 1/100.000. Ya, nanti terus begini nih kan. Jadi coret ini dua ya. Jadi tinggal 30 cm. Tapi jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 30 cm. Gimana, Nona Saberlangga? Soal ini saya dipahami ya. Oke, sekarang Pak Nuta lanjutkan ke materi yang ketiga ini ya. Jadi tentang perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai dari suatu masalah dapat diselidiki atau diketahui dengan menggunakan skema berikut ya. Jadi kalau senilai itu ketika rasio 1 ini meningkat, maka rasio kedua juga ikut meningkat ya. Atau bisa dikatakan apabila ada dua hal yang berbeda gitu ya, yang satu turun, yang lain juga ikut turun ya. Contohnya ini, misalnya antara banyak buku dengan harga ya. Ketika bukunya 2, ya, gitu ya, harganya katakanlah 5.000, maka ketika bukunya 10, nah, berapa harganya? Ya, tentu ketika ini semakin besar ya, semakin banyak buku, maka harganya juga semakin tinggi gitu ya. Maka perbandingan banyak buku dan harga buku adalah termasuk perbandingan senilai gitu ya. Perbandingan senilai dapat dituliskan seperti ini ya. A per B sama dengan C per D ya. Dari sini atas per bawah, atas bawah gitu aja. Atau bisa dibalik ya, dari B per A sama dengan C per D. Kalau melihat yang ini, bisa dituliskan P per I sama dengan R per S ya. Atau bisa dibalik I per P sama dengan S per R gitu ya. Penyelesaian perbandingannya bisa menggunakan perkalian silang ya. Jadi bisa dituliskan ini ya. A kali D sama dengan B kali C. Yang ini B kali S ya. Sama dengan I kali R. Baik, kita lihat contoh perbandingan senilai. Nomor 1. Sebuah kotak kardus dapat diisi dengan 24 bungkus mie instan. Berapa banyak kotak kardus untuk mengemas 144 bungkus mie instan? Oke, ini adalah contoh perbandingan senilai ya. Kita lihat penyelesaiannya. Kalau Pak minta buat skema dari permasalahan tersebut, maka bisa dilihat seperti ini ya. Awalnya banyak kotak kardusnya 1. Mie instan yang bisa dimuat adalah 24 bungkus ya. Kemudian ini Pak minta misalkan Y ya, banyak kotak kardusnya Y. Ketika mie instannya 144. Ya, kalau melihat skema ini tentu ini Y-nya ini akan mengalami kenaikan ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan ini ya, banyak kotak kardus untuk mengemas 144 bungkus mie instan adalah Y. Jika banyak mie instan bertambah, maka banyak kotak kardus juga bertambah ya, sehingga ini senilai. Kita tuliskan 1 per Y sama dengan 24 per 144 ya. Ini saya sederhanakan dulu, semua saya bagi dengan 24 per 24 ya, ketemunya 1/6. Kali silang, Y kali 1Y, 1 kali 6, 6. Jadi, banyak kotak kardus untuk mengemas 144 mie instan adalah 6 buah. Bagaimana? Menurut saya berlangga, bisa ditangkap. Pahami ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ini. Masih perbandingan senilai. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara jarak tempuh dengan tarif taksi si kuat. Ya. Ketika jaraknya 5 kilometer, tarifnya 26.000 nih ya. Ketika jaraknya 9 kilometer, tarifnya X, belum tahu. Kemudian ketika jaraknya Y kilometer, tarifnya dari 56.000. Perusahaan taksi tersebut menerapkan kebijakan tarif awal sebesar 6.000. Tentukan nilai X dan Y. Yang kedua, Anton akan pergi ke rumah nenek menggunakan taksi dengan jarak tempuh 30 km.
Anton membawa uang sebesar 150.000. Apakah Anton dapat pergi ke rumah nenek menggunakan taksi si kuat? Maksudnya apakah cukup ya uang yang dibawa Anton ini untuk bisa mengantar sampai ke rumah nenek yang jaraknya 30 km ya. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Tarif taksi yang harus dibayar penumpang adalah tarif jarak ditambah tarif awal ya. Oleh karena tarif awal taksi sebesar 6.000, maka tarif taksi untuk menempuh jarak 5 km adalah 20.000 ditambah tarif awal. Nah, ini jika jarak bertambah, tarif taksi juga bertambah. Oleh karena itu, ini adalah termasuk perbandingan senilai. Nilai X dapat kita tentukan dengan cara membandingkan jarak tempuh 5 km per jarak tempuh 9 km sama dengan tarif jarak 5 km berbanding tarif jarak 9 km ya. Dengan demikian 5 per 9 sama dengan 26.000 minus 6.000 ya, per X min 6.000 ya. Berarti kita tuliskan 5 per 9 ini 20.000 per X min 6.000. Kalau kita kali silang ini ya 5 kali X, 5X, terus 5 dikali 6.000 ya. Atau 5 kali negatif 6.000 jadi min atau negatif 30.000 ya. Sama dengan 9 kali 20.000, 180.000. Kita hilangkan negatif 30.000 dengan ditambah 30.000 ya. Di sini ya kanan. Berarti 5X sama dengan 210.000. X sama dengan 42. Ya. Kemudian nilai Y dapat ditentukan dengan cara berikut. Jarak tempuh 5 km per jarak tempuh Y km sama dengan tarif jarak 5 km per tarif jarak Y km ya. Berarti 5 per Y sama dengan 26.000 min 6.000 sama per ya 56.000 kurangi 6.000 ya. Dengan 5 per Y sama dengan 20.000 per 50.000. Ini saya semua bagi 10.000. Sederhanakan ya 5 per Y sama dengan 2 per 5. Kali silang sehingga 2Y sama dengan 5 kali 5, 25. Ya, Y sama dengan 12,5. Jadi, nilai X ya 42.000 dan nilainya 12,5 km. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke ini, perbandingan berbalik nilai ya. D. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio dengan nilai berkebalikan atau berlawanan ya. Perbandingan berbalik nilai dari suatu masalah dapat diselidiki diketahui dengan menggunakan skema berikut ya. Kalau yang berbalik nilai, ketika rasio pertama mengalami penurunan, rasio kedua malah mengalami kenaikan ya. Nah, atau dibalik ya, rasio yang pertama kenaikan, rasio kedua penurunan ya. Misalnya contoh antara eh, banyak pekerja ya dengan waktu yang diperlukan. Ketika mengerjakan sebuah rumah nih misalnya, banyak kerja ya, jadi banyak kerja dengan waktu misalnya ya. Ketika mengerjakan satu rumah, pekerja yang dibutuhkan 30 hari, 30 orang, waktu yang diperlukan misalkan 60 hari gitu ya. Nah, orang itu ingin mempercepat pekerjaan menjadi 30 hari gitu ya. Waktunya semakin pendek, tapi orangnya pasti semakin banyak gitu ya. Orangnya semakin bertambah kan, sehingga ininya turun, tapi ininya mengalami kenaikan. Maka ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai ya. Bisa kita tuliskan seperti ini, A per B sama dengan B per C ya. Jadi A per B ini B per C, balik. Atau dibalik seperti ini ya. Kalau yang ini, P per Q sama dengan S per L. Atau Q per P sama dengan R per S. Kalau kita tuliskan dalam perkalian silang, maka saya tuliskan A kali C sama dengan B kali D. Atau yang ini P kali R sama dengan C kali S ya. Baik, kita lihat contoh perbandingan berbalik nilai ya. Contoh yang pertama. Sebuah mesin penggiling padi mampu menggiling 1 ton padi pada selama 8 jam ya.
Jika padi tersebut digiling menggunakan 4 mesin yang beroperasi bersama-sama, berapa lama waktu untuk menyelesaikan penggilingan ya? Penyelesaiannya, misalkan waktu untuk menyelesaikan penggilingan padi dengan 4 mesin adalah T, maka kita bisa buat skema permasalahan tersebut. Banyak mesinnya 1, waktunya adalah 8 jam. Kemudian ketika banyak mesinnya 4, ya, waktunya T, ya, pasti akan mengalami penurunan, ya. Penggilingan padi dengan 4 mesin tentu akan lebih cepat. Oleh karena itu, waktu untuk menyelesaikan penggilingan akan berkurang. Permasalahan ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Ini dapat kita tuliskan berarti 1/T sama dengan T/8. Ingat ya, dibalik ya, ketika ini, kemudian ini ke sini ya. 1/4 sama dengan T/8, kalau silang ya. 4T sama dengan 8, T sama dengan 2. Jadi, waktu menyelesaikan penggilingan padi dengan 4 mesin, cukup membutuhkan 2 jam saja. Ya. Sekarang kita lihat contoh perbandingan berbalik nilai yang kedua ini. Rina dan teman-teman mengumpulkan beras untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pada pendataan awal, banyak fakir miskin yang akan mendapatkan beras adalah 50 orang. Setiap orang mendapatkan 12 kilogram beras. Pada saat pengepakan beras, ada tambahan fakir miskin sebanyak 10 orang. Pertanyaannya, bagaimana Rina dan teman-teman membagi beras tersebut? Yang kedua, berapa kilogram beras untuk setiap orang? Baik, Sobat Angga mungkin bisa sambil coret-coret ya, boleh, sebelum melihat pembahasan dari Pak Mita ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, banyak fakir miskin yang mendapatkan beras bertambah menjadi 60 orang ya, karena dari ini kan 50 ditambah 10 ya, orangnya menjadi 60. Agar semua mendapatkan bantuan, beras yang dikumpulkan harus dibagi sama rata. Banyak beras yang diterima setiap orang menjadi berkurang ya. Misalkan banyak beras yang diterima ya setiap orang untuk 60 orang fakir miskin ya adalah M, maka kita bisa buat skema sebagai berikut ya. Yang pertama, ketika banyak fakir miskinnya 50, maka beras yang diterima itu masing-masing 12 kilogram. Ketika bertambah 10 orang atau menjadi 60, kita akan cari nih berapa banyak beras yang diterima oleh setiap orang. Jadi, ini adalah permasalahan berbalik nilai ya, karena ketika fakir miskinnya bertambah ya, maka setiap orang menjadi berkurang ya. Permasalahan ini masuk berbalik nilai. Dapat kita tuliskan sebagai berikut ya, berarti 50 ya, ini 50 per 60 sama dengan, ini balik ya, M per 12. 50 per 60 sama dengan M per 12. Ini saya bagi 10, ini, pecahan ini menjadi 5 per 6, sama dengan M per 12. Kita kalikan silang, ini berarti 6 kali M, 6M, kemudian ini 5 kali 12 ya. 6M sama dengan 5 kali 12, sehingga M sama dengan 5 kali 12, 60, ya 60 bagi 6, 10. Jadi, setiap orang mendapatkan 10 kilogram beras. Oke. Gimana? Anak-anak sobat pelanggan bisa dipahami ya? Sangat mudah kan? Ya, jadi kalau tidak seperti ini ya, jangan lupa kerjakan dengan konsep dengan berbalik nilai. Oke. Baik, anak saya pelanggan, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami ya. Itu dia materi tentang perbandingan untuk jenjang SMP. Semoga anak-anak sahabat Erlangga bisa paham semua ya. Eh, Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi ya untuk channel ini ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya, anak sahabat Erlangga.
Sampai jumpa, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.